Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang masih diparingan kesempatan mangrupi yuswa disedangan ku kesehatan terutama hidayah inayah urang mudah-mudahan hidayah Allah salamina nyarangan urang oge mudah-mudahan urang biasa ngajaga ngarawat maliharana mudah-mudahan dugi kamulang urang sadaya aya dina ridho anjeunna nungtunan kahirupan ku husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang tepang deui dina riungan anu mulia, mudah-mudahan janten wasilah urang sadaya kenging kapantesan pikeun nyarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha janji anjeunna. Alhamdulillah dangat ieu disarangan ku Ustad Akmal neraskeun hansa serat An-Nisa ayat 77. Dina bagian kahiji digambarkeun ayana karakter anu robih awitna menurut oyong di widian perang Rasul tengah widian datiatan aya parentah Allah janten nangtoskeun perang sareng henteu nu ngawidian atanepi henteu sanes Rasulullah tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi aya sakelompok jami saeutacan di widian parantos munut pikeun perang. Namun dina perjalanan berikutna dina nalika diwidian diparentahkeun diwajibkeun justru sawalerna aranjeunna nu gencang aya kahariwang seueur kasieun eta teh karakter manusia kitu saur saya Asy'ari urang teu kedah momponis oge manten anu cantang tos awon dina pamaksadan eta kondisi kamanusiaan sadana kitu sieun mayunan risiko. Lajeng Allah mintakeun eta teh ngawa kecap anu kalintang pisan endahna Allah teu nyebat saha eta teh tapi cukat kakap parikum minhum sekelompok di antara maranehna anu watakna karakterna kitu teh eta ge maparinan contoh gambaran ka urang sadaya kitu carana metoda atanapi etika menyampaikan sesuatu. Tekada disebut jenenganana, disebut identitas lengkapna, cakape diisyaratkeun. Tina ngajaga kahormatan anu dipimaksad. Eta ge ngawulangkeun Allah ngajaga nutup aib. Allah ngajaga nutup kerahasia seseorang. Eta teh hal yang terbaik kanggo urang sadaya paparin Allah anu pangagungna. Jadi dosa teh bapak-bapak aya anu ditutup di alam dunia, di akhirat dihampura. Itu yang paling baik nu pangsayana, ditutup di alam dunia, dihampura di akhirat. Aya dosa ditutup di alam dunia, ke dipertanggungjawabkeun di akhirat dengan segala risikonya. Aya nu dibuka di alam dunia, dihampura di akhirat. Aya deui dibuka di alam dunia mayunan risiko di akhirat. Jadi nggambarkeun hal terbaik nalika Allah nutup dosa engke insyaallah kanyang magfirah Allah. Tapi salamina aya bae jama-jama anu langkung seneng resep mintonkeun kagodengan batur kasalahan batur teh eta nu dicawat ku Al-Qur'an teh jami anu biasa milari kasalahan batur padahal sanes tanggung jawab dirina sanes hak dirinya. Urang mah nyentukeun prestasi
sanes ningalikeun kekurangan orang lain. Seringkali orang seperti itu, lain mintonkeun prestasi tapi ningalikeun mintonkeun kekurangan batur, itu keliru. Sikap yang keliru. Teu aya masalah kagorengan batur kanggo urang sadaya, teu aya masalah, teu nambahan kahormatan, teu ngurangan kahormatan urang, dan bakal jadi sabab urang saha urang ukuran jiga kumaha urang prestasi urang sadaya. Jadi ayat ieu di awal terus ngagamarkeun kumaha Allah kalinsang pisan bijaksanana. Yang karakter nu kitu teh henteu langsung diponis tapi ngawulangkeun metode mayunanana gitu. Eta naon rahmat Allah teh. Tidak mengecam. Jadi warnana rasana sanes mengecam tapi menyebutkan ayat kemudian dikasih solusi ngagamarkeun jalan keluarna, obatna. Eta perkara nu dipintonkeun dina ayat ieu di awal nu jantan tuntunan Allah ka urang sadaya ngalangkungan cara anjeunna kahiji jangan mengecam masalahnya tapi cara cari solusinya. Kemudian jangan meneliti orang lain, yang paling penting prestasi urang. Sanaos saeur jami anu sering terjebak dalam melihat kesalahan orang lain padahal Allah maparingan contoh dina nalika aya kaum anu tadi disebutkeun teh teu disebat saha-sahana pikeun ngajaga kehormatan eta jami dina banyak kasus kalebet dina surat Abasa wa Tawalla teh ya Rasul eta selesna mah anu baeun barengut ngabalius teh tapi dina Quran teh Abasa wa Tawalla manehna lain manehna pada eta ayat Rasul nampina da pantosna mah Abasta da anjeunna pelakuna tapi tidak nyontohan kanggo urang sadaya. Eta memang kabubuka kanggo nyambungkeun urang teraskeun kana bahasan sadajenna nu kagungan halaman 24 2 paragraf kedua. Sareng saterasna urang bagi disarengan ku Ustaz Akmal mudah-mudahan ajeuna tiasa ngadugikeun tafsirna sarahna ka urang sadaya oge urang tiasa nangkepna oge mencatatna simkuring ge ngadugikeun ulasan sederhana saja urang sangakeun ka Ustaz Akmal kanggo maos sajalan terahna nu aya dina tafsir. Mangga disangakeun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر إلى الذين Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang illalladzina qila lahum yang apabila dikatakan kepada mereka kufu aydiyakum tahanlah tangan-tangan kalian wa aqimus shalah dan dirikanlah salat wa atuz zakah dan tunaikanlah zakat falamma kutiba alaihimul qitalu maka ketika diwajibkan atas mereka peperangan idza fariqum minhum yahshawunan nas tiba-tiba sekelompok dari mereka takut kepada manusia kahasyatillah seperti takut kepada Allah au asyadda khasyah atau bahkan lebih takut daripada itu
Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, lima katabta alaina al-qitala, mengapa engkau wajibkan atas kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak tangguhkan beberapa waktu? Qul mata'ud dunya qalilun, katakanlah kehidupan dunia itu kecil. Wal akhiratu khairul limanittaqa, dan kehidupan dunia lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa anta aidan, kamu juga, engkau juga, ayyuhal abdu, wahai hamba Allah, qad ta'sihi, telah berbuat maksiat kepadanya, wa yujibu an yastura alaika, dan dia, maksudnya Allah, menyukai an yastura alaika, menutup keburukan, menutup aibmu. Wa ya'murul akharin, dan memerintahkan kepada yang lain, ala yanqusu, supaya tidak memberitakan, tidak mengkisahkan, akhbaro maksiatika, berita tentang kemaksiatanmu, lahu, kepadanya. Billahi, demi Allah, ayujadu rabbu mislu hadzal rabbi, adakah Tuhan seperti Tuhan ini? Maksudnya, adakah Tuhan sebaik ini? Syai'un ajibun, sesuatu yang mengagumkan. Faqad takunu asiyan, engkau telah berbuat maksiat, lahu, kepadanya. Wa yuhibbu an yastura alaika, dan dia menyukai menutup aib atau keburukanmu. Wa ya'muru ghairaka, dan memerintahkan kepada yang lainnya, iyyakum, hati-hatilah, antattabi'u auratin nasi, jangan engkau mengikuti cacat manusia. Faqad yakunu indahum, sungguh telah ada di antara mereka, ba'du, sebagian, al-haya, dari rasa malu. Wa yakununa, dan keadaan mereka, mustatirin, tertutup, fi asmalihim wa malabisihim, pada kainnya dan pakaiannya. Limadza, kenapa? Hatta la yafqudu anfusahum, supaya tidak kehilangan diri mereka, aw yadillu tariqa taubati li rabbihim, atau sesat dari jalan taubat kepada Tuhannya. Idzan, karena itu, fal haqqu, maka Allah Subhanahu wa taala, yarhamul mujtama', merahmati, mengasihi manusia. Walakin, tetapi, al khaybata minan nasi, yang rugi dari manusia, annahum yalhuna ala an ya'lamu al ghaiba, dia berusaha untuk mengetahui hal yang tidak tersembunyi. Wa yabhatsu amman yakshifu lahum, dan meneliti dari hal yang diungkap kepada mereka, at-tali'u, oleh pengungkap rahasia. Wa naqulu, dan kita katakan, liman yaf'alu dzalik, kepada orang yang berbuat seperti itu, ya rajul, wahai laki-laki, laqad satarallahul ghaiba, sungguh Allah telah menutup rahasia, anka, darimu, nikmatun, sebagai nikmat, minhu, darinya, alaika, atasmu. Faj'alhu, maka jadikan, masturan, tetap tertutup, kama aradallahu, sebagaimana yang Allah kehendaki. Kalintang bisa menyentuhna kebijakan Allah. Jika digambarkan, adakah Tuhan selain Dia yang sebaik itu? Aya pangeran nuluwi alus batan eta itu.
nalika dosa ka ageuna dipiwarang ditutup ku anjeunna, dosana ka ageuna ditutup ku anjeunna, nyarek nu sejen pikeun muka. Bade kitu teh ngarep-ngarep tobat. Naon margina ditutup, ditangguhkan, jangan udah diponis, masih ada peluang untuk bertobat. Dia menunggu-nunggu tobatnya hambanya. Itulah keindahan kasih sayang Allah. Dan alangkah burukna kalintang pisan aib sareng gorengna jalma anu muka-muka aib orang lain. Apaan ku Allah ditutupan bari dosana ka Allah. Nu jadi objek dosana nutupan ari urang lain-lain. Nu teu boga hakna naon muka-muka eta. Allah kalintang pisan mulyana jami nu biasa muka-muka aib orang lain kalintang pisan awona. Jadi di bagian pertama nyambung tinu sate acana. Mangga salajengna kanggo bahasan berikutna lajengkeun. Innal haqqa subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqul berfirman, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Tiba-tiba sekelompok dari mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, aw ashadda khasyah, atau bahkan lebih takut daripada itu. Wal wahidu min hadzal fariq, dan sekelompok dari mereka yakhsha mentakuti al-qitala berperang, wal qatla dan terbunuh, wa yakhafu minal mauti dan takut dari kematian, takut mati, li'annahu sayakhudhuhu sesungguhnya ia mengambil ila jazail amali balasan amalnya alladzi amilahu fid dunya yang diamalkannya di dunia. Walidzalik karena itu najidu kita dapatkan ahadus sahabati salah seorang sahabat yaqulu berkata akrahul haqqo aku membenci kebenaran. Fatasa'ala maka mempertanyakan sahabil akhar sahabat yang lain, kaifa takrahul haqqo kenapa engkau membenci kebenaran? Qala ia menjawab akrahul mauta aku benci mati, wa man minna yuhibbuhu dan siapa di antara kita yang menyukainya. Walimadza yakhshan nasu al-qitala kenapa orang-orang takut berperang? Li'annallaha karena Allah Subhanahu wa taala hina yumitu ketika mematikan, yumitu biduni hadmi bin yati Allah mematikan tanpa merusak fisik. Walakin akan tetapi musuh fil qitali dalam peperangan qad yaqta'una jasadal insani kadang-kadang memotong jasad manusia, wa yumathiluna bihi dan memutilasinya. Tapi inistahdarul abdu al jazaa ala hadhil musallah, tapi hamba jika hamba menghadapi balasan atas gambaran ini, tahunu alaihil mas'alah justru urusannya akan mudah baginya. Idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbuna lima katabta alaina al-qitala. Tiba-tiba sekelompok dari mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah atau lebih dari itu. Wa qalu dan ia berkata, Rabbana ya Tuhan kami, lima katabta alaina mengapa engkau wajibkan atas kami al-qitala berperang. Firman Allah tentang ini, ka'annahum seolah-olah qad nasau tidak seolah-olah telah melupakan annahum bahwasanya mereka talabul qitala pernah meminta izin untuk berperang. Kaina arifa
supaya kita mengetahui annan nafsal basyariyata, bahwasanya jiwa kemanusiaan hina takunu biminai anisyai'i tatamanahu, apabila punya harapan tentang sesuatu maka ia akan mengharap-harapkannya. Wa indama ya'tiha tu'ariduhu, dan ketika datang perintah itu, yaitu perintah berperang, tu'ariduhu, ia berpaling. Takut kepada manusia sebetulnya bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada peperangan. Kemudian sebetulnya bukan takut kepada peperangan juga, takut mati. Kemudian bukan takut mati saja sebetulnya, tapi takut menderita ketika mati. Mereka menghindari manusia, musuh maksudnya, karena takut mati. Padahal mati sebuah peristiwa yang tidak terhindarkan. Kenapa mereka takut? Karena mati secara wajar dengan mati dalam peperangan berbeda. Itu yang boleh jadi dikhawatirkan dan tidak mampu dihadapi. Kalau mati dengan normal, wajar, Allah tidak merusak fisik, cuma mencabut nyawa saja. Tapi di dalam peperangan, mati adalah merusak fisiknya. Membunuh, ada yang mati, ada yang terbunuh. Kalau mati, ya dicabut nyawa. Kalau terbunuh, dirusak binyahnya, kanangna mun manuk mah. Ari canak manukna mati biasa, wafat biasa. Ari membunuh mah diruksak kanangna, keluar manukna. Tentu dalam gambaran awam itu adalah sangat berat. Betapa sakitnya ketika dipaksa dengan merusak kanangna, merusak wadahna, merusak binyahnya. Padahal katanya, kata Syekh Asy-Syarawi, kalau setelah mati itu dapat pahala, justru lebih mudah. Kalau setelah mati mendapatkan pahala, dapat ganjaran, sabada maut yang menang buruhan, kan itu lebih mudah sebetulnya, lebih indah sebetulnya. Tapi begitulah kemanusiaan. Ketika seseorang menakuti kematian, itu manusia yang wajar-wajar saja, tidak perlu dikecam. Semua orang seperti itu. Sekali-kali tadi nada di dalam ayat ini bukan mengecam, tapi mengajak berpikir, menjadi jalan keluar. Jangan takut mati. Kenapa? Buat orang baik, mati adalah kepulangan yang indah. Walaupun boleh jadi prosesnya sakit karena peperangan, tapi justru memudahkan dia untuk mendapatkan kehidupan yang kemudian. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati terbaik adalah mati syuhada, yang matinya dalam boleh jadi rasa sakit karena diganggu, dirusak tubuh oleh musuh. Tapi sebetulnya itu sangat kecil dibandingkan dengan kemuliaan ketika orang yang wafat karena terbunuh di medan perang, dia tidak mati tapi hidup di samping Allah. Arwahnya disimpan dalam tempat yang khusus. Mangga lajengkeun. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. Maksud firman Allah yang mana ia meminta untuk ditangguhkan kewajiban berperang ini beberapa waktu. Fahal jaa hadzal kalamu minhum ala sabilil istifham. Apakah datangnya ucapan ini dari mereka dalam jalan pertanyaan? Yuwadihullahu lana zalika. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, innahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, limadza ibtalaitana hadzal ibtala, kenapa engkau menguji kami dengan ujian ini? Wa qad la naqdiru alaihi fi sa'atil khaufi, sungguh kami tidak mampu menghadapinya fi sa'atil khaufi, pada masa takut, min liqa'il ma'arik, dari bertemu peperangan. Lidzalik, karena itu, talabu, mereka meminta an yu'jalallahu
mereka meminta Allah untuk menangguhkan zalika hal itu, wa an yaj'alahum dan menjadikan mereka yamutuna hatfa anufihim dan mematikan mereka dalam keadaan wajar, la biyadil adwi tidak dengan tangan musuh, wa kalimatu dan kalimat ila ajalin qarib kalimat minta ditangguhkan beberapa waktu, yuwadihu anna kulla wahidun menjelaskan bahwa setiap dari mereka minhum dari mereka ya'i tamaman annahu sayamutu hatman mereka sangat yakin bahwa mereka pasti akan mati, lakin tapi la ahadun minhum tidak ada seorang pun dari mereka yuridu yang menginginkan antantahi hayatuhu bil qatli kehidupannya berakhir dengan terbunuh. Kenapa ditakuti, dikhawatirkan, padahal jelas kematian itu sesuatu hal yang pasti. Tadi digambarkan tidak ada orang yang ingin mati karena terbunuh. Karena mati terbunuh kondisinya berbeda dengan mati secara alami. Mati alami boleh jadi tidak begitu berat, walaupun sakaratul maut itu berat, tapi mati karena pembunuhan itu kan tidak bisa dihitung seperti apa. Boleh jadi dimutilasi, boleh jadi dipotong tubuh dan sebagainya. Itu yang ditakutkan, padahal tadi disampaikan kematian sebuah kepastian, dan proses yang itu apabila setelah itu dapat kebaikan dikarcis untuk mendapatkan surga dan pengampunan Allah. Jadi sebenarnya yogyanya tidak usah dikhawatirkan, tapi andai kata orang takut pun manusiawi, begitu yang dimaksud. Jadi tidak dalam nada mengecam, tapi mengajar kita. Allah mengajar kita tidak usah seperti mereka, karena mereka begitu manusiawi, tapi ada cara untuk menenteramkan kita, keyakinan bahwa setelah mati kebahagiaan. Matinya tidak jadi masalah, cara seperti apa, bahkan dengan yang ditakuti itu lebih mulia. Kan itulah yang mesti jadi pilihan. Maka diteruskan. Walimadza tatlubuna at-ta'khira? Mengapa mereka menuntut untuk ditangguhkan? Ahubban fid dunya wa mata'aha? Apakah karena kecintaan pada dunia dan segala perhiasannya? Wa ya'ti jawabul haqqi, maka dan datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kul mata'ud dunya qalilun, katakanlah kehidupan dunia itu kecil, wala yasihu dan tidak pantas antahrisu engkau sangat mengharap alaihi, engkau sangat mengharap atasnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, harisan sesebuah keinginan, yamna'akum yang menghalangi kalian, antadhhabu untuk pergi, lituqatilu untuk berperang, fakulukum maka setiap dari kalian satamutuna akan mati, wa kullu minna dan setiap dari kita yujazihi akan dibalas Rabbuna oleh Tuhan kita ala amalihi atas amalnya. Ammal ladzi adapun orang yang yuqtalu terbunuh fi sabilillah di jalan Allah, fasayujazihi maka akan dibalas ala amalihi fauran atas amalnya dengan segera, wa yu'tihi dan memintanya hayatan kehidupan ukhra yang lain, muqabilal mauti yang berbeda dengan kematian, li'annahu sayakhudhu karena sesungguhnya ia mengambil asy-syahadah kesyahidan, walidzalik karena itu ya'murul haqqu rasulahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya
bi an yaqula agar berkata kul mata'ud dunya qalilun, katakanlah bahwasanya kehidupan dunia itu qalilun, kecil. In qarantahu bima yasilu ilaihil mar'u, apabila kalau engkau mengikutinya yang sampai kepada seseorang, min thawabin azimin, dari pahala yang besar, inna qatla, bahwasanya terbunuh, fil harbi, dalam peperangan, jihadan, itu adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Qala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka, idza kana la mufri minal mauti, apabila tidak bisa lari dari mati, falimadza la nadhhabu linuqatilu fi sabilillah, maka kenapa tidak pergi untuk berperang di jalan Allah? Fa in kutilna, maka jika kalau kita terbunuh, falyakun mautana bisamanin zaidin, maka kematian kita akan menjadi nilai yang lebih dari amal kita. An amalina, nilai yang lebih, an amalina dari amal kita. Idzan, karena itu, fahadza tarbibin wa tanmiyatin lil faidati, dengan begitu ini adalah tuntunan dan pengembangan faidah. Walidzalik, karena itu, qala al-hakim, berkata ahli hikmah, walau annal hayata tabqa lahayu, kalaulah kehidupan dunia ini abadi, maka berarti dia hidup. Li'adadina, bagi kita, adallana, menyesatkan kita, asyaja'an, keberanian, ay annal hayata, bahwasanya kehidupan, lau kanat tabqi, kalaulah keadaannya abadi, lahayyun, maka berarti dia hidup. Lakana adallan nasi, menyesatkan manusia, fima hum syaja'an, orang-orang yang berani, alladzina yuqatiluna, yang terbunuh, anfusahum, diri mereka, fil harbi, dalam perang. Lakin al mas'alata laisat kadzalik, akan tetapi masalahnya bukan itu. Wa syairul arabi yaqulu, dan syair orang-orang Arab berkata, ala ayyuhal zajiri uhdur wagi, bukan begitu wahai orang yang terhalang, hadirkan, uhdur wagi, hadirkan keinginan, wa an ashhadal ladzati, maka dan engkau akan menyaksikan kelezatan, hal anta muhladi, apakah engkau abadi. Wal mutanabi yaqulu, dan al mutanabi berkata, aku melihat, kullana, semua dari kita, yabgi, mengharap, al hayata li nafsihi, kehidupan bagi dirinya, harisan 'alaiha mustahaman biha sabba, bersemangat tentang itu dengan semangat muda. Fahubbul jubana nafsi warasatut taqa, maka cintailah penakut jiwa yang mengakibatkan kehati-hatian. Wahubbus syujja'a, dan cintailah pemberani diri, syujja'an nafsi auradahul haraba, yang menghadirkan dia dalam peperangan. Idzan, karena itu, fal isnani, maka ada dua hal, yuhibani, yang disenangi, taksihima, oleh jiwa mereka. Lakin hunaka farqun bainal hubbil ahmaqi,
hubbil ahmaqi wal hubbil a'maqi. Di sini ada perbedaan antara kecintaan yang dangkal dan kecintaan yang dalam. Pada awal paragraf ini dipertanyakan sekaligus dijawab. Jadi mengapa orang tidak takut perang, takut menghadapi risiko, padahal dia tahu bahwa kematian itu sebuah kepastian walaupun caranya beragam. Maka tadi digambarkan adalah dunia, kedekatan kepada dunia, terlalu dekat kepada dunia sehingga ukurannya dunia. Karena itu menghindari kematian karena masih merindukan dunia. Padahal tadi digambarkan dunia itu sangat pendek. Ma fasalud dunya bil akhirah ila mithla ma yajalu ahadukum isba'ahu fil yami fa'undur mimma tarji'u. Kata Rasulullah bahwa perbandingan antara dunia dan akhirat adalah seperti orang yang mencelupkan jarinya ke air, ke telaga atau sungai. Kemudian ditarik, apa yang ikut kepada jari itu? Cuma titik-titik air yang sedikit, itulah dunia. Dan sungai, telaga itulah akhirat. Jangan kalian terlalu pertimbangkan dunia. Dalam pengertian jangan menyebabkan kalian enggan berperang karena dunia. Dunia terlalu pendek. Kalaupun didapatkan cuma setitik. Kalaupun kehilangan cuma setitik. Didapatkan tidak terlalu gembira. Tidak usah habis-habisan merasa bangga. Kenapa? Cuma setetes, cuma setitik. Ketika kehilangan pun tidak usah terlalu kecewa. Kenapa? Cuma setitik dibandingkan dengan kemuliaan di akhirat, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut menghadapi risiko untuk akidah kita. Kenapa? Hidup terlalu rendah dan sedikit kalau dibandingkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam bagian terakhir tadi dalam paragraf ini menggambarkan sikap orang terhadap kematian memang beragam. Dalam pengertian ada orang yang takut mati, tapi ada juga orang yang berani mati. Orang Arab orang yang berani mati. Perang sudah biasa, mereka tidak takut perang karena sudah biasa. Apa perbedaannya? Tadi digambarkan bahwa orang yang keberanian untuk perang di jalan asabiyah, di jalan kesukuan dan kebanggaan diri, ibarat orang bunuh diri. Sedangkan orang yang berjuang kemudian mati di jalan Allah, itu adalah kemuliaan. Pilihan kita is kariman awmut syahidan. Pilihlah kehidupan yang mulia, atau sekalipun mati, matilah sebagai syuhada. Jangan keberanian justru melahirkan pilihan yang salah. Ketika berani cuma untuk kesukuan, kebanggaan dunia, digambarkan dari ujung yang kita bahas, lakin hunaka farqun bainal hubil ahmaq wa hubil a'maq. Ada kecintaan yang dangkal, ada keberanian dangkal, kepahlawanan dangkal, dan ada keberanian yang dalam, kecintaan yang dalam. Itulah keberanian. Kalau di dalam kebaikan itu keberanian yang dalam. Keberanian di dalam membela keduniaan, membela kebangsaan dan kesukuan dan kebanggaan diri, itu disebutnya oleh Asy'ari farqun bainal hubil ahmaq, rendah. Bahkan ahmaq itu lebih tepat disebut dungu, keberanian yang dungu. Karena berani mati demi apa? Selain demi agama. Banyak orang berani mati bukan selain agama, itu disebutnya hubul ahmaq, keberanian dungu. Kenapa? Terlalu rendah, terlalu mulia kita untuk ditukarkan dengan sekedar kesukuan atau kebanggaan.
diri tapi sangat mulia dan kita sangat berharga ketika kematian demi Allah, demi jalan Allah, demi syariat Allah. Itu sebagai sebuah obat bagi orang-orang yang satu sisi takut, kemudian di sisi lain orang yang berani. Berani pun harus hati-hati. Buat apa kita berani? Keberanian itu untuk membeli apa? Itu sebagai mukabalah. Jadi di dalam konsep secara begitu, ada ketakutan, ada keberanian. Takut ada yang wajar, tapi juga ada takut yang tidak. Kalau berani pun seperti itu. Ada berani yang bagus, ada berani yang tidak bagus untuk penyeimbang konsepnya. Itulah ketelitian Imam Asy'arawi ketika menjelaskan. Sekarang kita lanjutkan bagian yang paragraf terakhir untuk malam ini, untuk kita lanjutkan di malam berikutnya. Maka diaus ke Ustaz Akmal. Wa indama nanzuru, dan ketika kita melihat ila ijmali siyaqi, kepada global susunan kata fil ayah, dalam ayat ini, najidu, kita dapatkan annal haqqa subhanahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yurabbi, menyantuni fi sadril islami, dalam inti Islam, al fi'atul mu'minatu tarbiyatan imaniyatan, sekelompok orang mukmin, tarbiyatan imaniyatan, dibimbing oleh tarbiyah imaniyah, la takhdu'u li asabiyatil jahiliyah, tidak tunduk pada kesukuan jahiliyah, wala lihimyati nafsi, dan tidak juga untuk melindungi diri. Fa fariqun minal mu'minina bimakkata, sekelompok dari orang mukmin di Mekah, alladzina dzaqu, yang merasakan al-ittihadi, tekanan, ahabbu, mereka menuntut, menginginkan, an yuqatilu, untuk berperang. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubaliguhum, menyampaikan kepada mereka, annahu lam ya'mur bil qitali, bahwasanya belum memerintahkan untuk berperang. Wa amarahum, dan memerintahkan mereka, bi iqamatis salati, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa an yasbiru, dan bersabar, ala ma hum fihi, atas kondisi yang menimpa padanya, hatta ya'zanallahu bil qitali, sampai Allah mengizinkan berperang. Wa tilka tarbiyatul ula li fi'atil mu'minah, dan ini adalah tarbiyah ula, tarbiyah pertama bagi sekelompok orang mukmin. Li'annal Islam, karena Islam, ja'a, datang, wa fi nufusil arabi, pada jiwa-jiwa orang Arab, himyatan wa asabiyatan wa izzatan wa anfatan, perlindungan diri, kesukuan, dan kemuliaan diri. Fakullama ahiju wahidun minhum, maka ketika mereka kehilangan seseorang dari mereka, maka fakullama ahiju wahidun minhum, maka ketika menimpa seseorang di antara mereka, fi syai'in, sesuatu, faza'a ila sayfihi, maka mereka segera mengandalkan pedangnya, wa ila qabilatihi, dan kabilahnya, wasyanha haraban, dan segera terpikir berperang, dan segera mengkondisikan diri untuk berperang. Fayuridullahu subhanahu an yastala minal fi'atil mu'minah, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkan dari kelompok orang mukmin
al-ghadaba li nafsi, emosi diri, wal ghadaba lil asabiyati, emosi kesukuan, wa asabiyati lil himyati, emosi menjaga diri, wa arada an yaj'alal ghadaba kullahu lillah, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menghendaki Allah menjadikan emosinya itu kullahu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Di bagian ini Allah menjelaskan bahwa yang Allah lakukan itu adalah tarbiyah, mendidik, mengasuh. Ketika ingin perang tidak diizinkan. Kemudian ketika disuruh perang ternyata mereka ragu-ragu, ketakutan. Tapi Allah tidak vonis tadi disampaikan, tapi dikasih pengertian oleh Rasulullah SAW. Itu bedanya dengan kaum Nabi Talut yang dalam sebelumnya. Di sini ada proses mendidik. Allah dan Rasulnya mendidik orang supaya disiplin. Semangat berperang ditahan, itu mendidik. Ketika mereka enggan bisa diperintah. Itu adalah cara mendidik. Karena itu tadi kita gambarkan bahwa proses ini adalah Allah mengajar kita sebetulnya dengan proses yang terjadi. Kita bukan sekedar mengecam atau menilai, kita pun akan menghadapi hal yang sama. Ketika kita kadang-kadang ingin, Allah tidak izinkan. Dalam pengertian iwati masadaya, kalau buat kita, ketika tidak tercapai sebuah keinginan, Allah sedang mendidik kita. Bapak pada tahajud kasareanan kesimpulan. Bapak pada tahajud kaboboan, kumaha kesimpulan. Allah sedang mendidik kita. Allah tidak mengizinkan kita tahajud malam itu, boleh jadi kalian sombong dengan tahajud itu. Itulah cara Allah mendidik. Tidak selamat segala digugu. Semangat besar pun tidak Allah izinkan pada awalnya. Kenapa? Supaya disiplin dan meluruskan niat bahwa mereka berperang bukan karena godom, kemarahan, ketersinggungan. Kan sebelumnya mereka dikatakan, kami ketika musyrik terhormat, kenapa sekarang sudah muslim dan mukmin kami harus dihina orang, gitu kan? Maka Allah tidak mengizinkan berperang. Rasul tidak mengizinkan berperang karena sedang mendidik kita bersabar, disiplin, supaya meluruskan niat. Itu sebabnya ketika Sayyidina Ali berperang, musuhnya terdesak. Ketika sudah terdesak, tinggal satu tindakan saja musuh itu mati. Si musuh itu meludahi Ali. Ali ngaleos, terus dipaehan. Persahabat, ini kenapa? Dia sudah terdesak, pasti engkau bisa membunuhnya. Aku meninggalkan dia karena takut berubah niat. Asalnya lillahi ta'ala, kemudian setelah diludahi membunuh karena apa? Membunuh kan diludahi. Nah, itulah tarbiyah itu. Jadi ketika bapak-bapak berniat baik, kemudian tidak terjadi, boleh jadi ada rahasia di sana, ada siasat Allah buat kita. Ketika kita tahajud selesai, boleh jadi bapak sombong. Itu sebabnya bapak dikolomkan ke Allah. Nah, seperti itu. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Dan dilihat dari latar belakang orang Arab yang senang berperang, maka digambarkan keberanian pun tidak selamanya baik. Kalau keberanian sekedar untuk menjaga kesukuan, kebanggaan diri, itu terlalu rendah. Itu sebabnya godomnya ditahan dulu untuk meluruskan niatnya dulu. Berarti ini kan ketersinggungan. Kami ketika musyrik terhormat, kenapa kami sekarang jadi terhina? Kan apa itu latar belakangnya? Keterhinaan. Merasa terhina. Itu sebabnya Allah tidak mengizinkan, Rasul tidak mengizinkan, Allah tidak turunkan izin tentang hal itu. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan.
di malam ini kita mendapatkan pelajaran berharga lewat penjelasan Syekh Asarawi bahwa dalam melihat suatu masalah kita harus semakin dewasa, bukan cuma memvonis kemudian memberi nilai buruk. Ternyata kalaupun itu terjadi pada diri kita, boleh jadi kita pun begitu. Lamun tu memang orang kan kayak bakal gitu kan. Itu sebabnya yang disampaikan apa? Obat dan jalan keluarnya. Kemudian dibandingkan dengan hal-hal yang lebih luas. Memang keberanian itu baik. Salah satu karakter orang Arab, berani berperang. Tapi kalau berperang cuma sekedar hal-hal kecil, apa artinya? Karena itu hidup yang baik adalah iskariman awmud syahidan. Hiduplah dengan mulia, sekalipun mati harus melatih dengan mulia juga. Atur nuhun ka Ustaz Akmal di Kasadayana, mudah-mudahan semakin lama peran pemuda semakin besar. Karena berkaitan dengan kehidupan seperti itu, program ini harus berlanjut, siapapun yang melanjutkannya, karena sebuah hukum alam harus ada rotasi kehidupan. Jadi kami harapkan perjuangan ini, proses dan program ini berjalan terus sampai kapanpun. Walaupun orangnya berganti-ganti, tapi misinya tetap berjalan. Dan jasa bapak-bapak sangat besar dengan hadirnya setiap malam Kamis. Walaupun yang tampil di depan terbatas, tapi yang di depan ini bersemangat karena ada bapak-bapak. Insya Allah pahalanya akan sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.